Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Damayanti dengan NIM 20101162200032. Saya dari kelas A1, mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu membuat scrapbook yang berisi ringkasan materi mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia dari materi awal hingga materi yang terakhir. Untuk memanfaatkan waktu, langsung saja kita memasuki materi yang pertama. Materi yang pertama ini berjudul Fonologi Bahasa Indonesia. Di dalam materi yang pertama ini ada 5 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian fonologi. Yang kedua, fonologi terdiri dari 2 bagian. Yang ketiga, ada unsur-unsur penting dalam pengucapan. Yang keempat, pengertian bunyi bahasa. Dan yang terakhir, fonologi dan disiplin lainnya. Memasuki pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian fonologi. Jadi, fonologi adalah ilmu tentang perbendaharaan bunyi bahasa dan distribusinya. Fonologi diartikan sebagai kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Memasuki pokok bahasan yang kedua, yaitu fonologi terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, fonemik, dan yang kedua, fonetik. Jadi, fonemik merupakan bagian fonologi yang mempelajari bunyi ujaran menurut fungsinya sebagai pembeda arti. Yang kedua, yaitu fonetik, bagian fonologi yang mempelajari cara menghasilkan bunyi bahasa atau bagaimana suatu bunyi bahasa diproduksi oleh alat ucap manusia. Selanjutnya ada 3 unsur penting dalam pengucapan. Yang pertama ada udara, yang kedua artikulator, dan yang ketiga titik artikulasi. Yang pertama udara. Udara itu sebagai penghantar bunyi. Yang kedua ada artikulator. Artikulator merupakan alat ucap yang bergerak. Dan yang terakhir ada titik artikulasi, yaitu bagian atau alat ucap yang menjadi titik sentuh artikulator. Selanjutnya ada pengertian dari bunyi bahasa. Bunyi bahasa merupakan unsur bahasa yang paling kecil. Bunyi itu terjadi karena ada 2 benda atau lebih yang bergesekan atau berbenturan. Sebagai getaran udara, bunyi bahasa merupakan suara yang dikeluarkan oleh mulut, kemudian gelombang-gelombang bunyi, sehingga dapat diterima oleh telinga. Selanjutnya yaitu fonologi dan disiplin lainnya. Selain fonologi, juga ada disiplin-disiplin lainnya seperti morfologi, sintaksis, semantik, leksikografi, sosiolinguistik, psikolinguistik, dan dialektologi. Yang pertama yaitu morfologi. Morfologi, kajian yang mengenai proses-proses pembentukan kata. Sedangkan sintaksis, fonologi juga masih terlibat karena seringkali makna sebuah ujaran atau kalimat tergantung pada unsur-unsur suprasegmentalnya. Selanjutnya yaitu semantik. Meliputi semua tataran bahasa, juga banyak melibatkan kajian fonologi. Perbedaan bunyi pada sebuah pasangan minimal dapat membedakan makna kedua kata itu. Selanjutnya ada leksikografi. Memanfaatkan kajian fonologi dalam memanfaatkan penulisan entry atau lemma dengan tulisan fonetik agar entry itu dapat diucapkan dengan tepat dan benar. Selanjutnya ada sosiolinguistik. Memanfaatkan hasil kajian fonologi dalam hal variasi-variasi bunyi dapat menunjukkan status sosial dari seseorang atau dari sekelompok orang di dalam masyarakat. Selanjutnya ada psikolinguistik. Memanfaatkan hasil kajian fonologi sewaktu membicarakan perkembangan pemerolehan bunyi-bunyi bahasa pada anak-anak. Selanjutnya yaitu dialektologi. Penentuan dialek-dialek dari suatu bahasa didasarkan pada perbedaan-perbedaan bunyi dari bentuk-bentuk yang sama. Masuki materi yang kedua. Materi yang kedua ini berjudul fonetik. Di sini kita akan membahas pengertian fonetik, jenis-jenis fonetik, dan beberapa alat ucap yang perlu dikenal. Yang pertama, pengertian fonetik. Jadi, fonetik adalah bagian ilmu dalam linguistik yang mempelajari atau menyelidiki bunyi bahasa yang diproduksi oleh manusia tanpa melihat fungsi bunyi itu sebagai pembeda makna dalam suatu bahasa atau lang.
Yang kedua ada jenis-jenis fonetik. Jadi fonetik dibedakan menjadi 3, yaitu fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan fonetik auditoris. Yang pertama fonetik artikulatoris. Fonetik artikulatoris adalah fonetik yang lebih memfokuskan pengkajian pada aspek bagaimana bunyi bahasa diproduksi atau dihasilkan oleh organ tubuh manusia yang berfungsi sekunder sebagai alat ucap. Yang kedua ada fonetik akustik, yaitu menyelidiki bunyi menurut sifat-sifatnya sebagai getaran udara. Dan yang ketiga ada fonetik auditoris. Fonetik auditoris ini adalah fonetik yang memfokuskan pengkajian pada aspek bagaimana bunyi ujar ditangkap dan diproses oleh indera pendengaran manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa alat ucap atau alat berbicara yang perlu dikenal, antara lain paru-paru. Paru-paru yaitu untuk pernapasan. Yang kedua ada pangkal tenggorok, rongga pada ujung pipa pernapasan. Yang ketiga ada rongga kerongkongan yang berfungsi untuk makan dan minum. Langit-langit lunak beserta bagian ujungnya yang disebut anak tekak dapat turut naik sedemikian rupa. Selanjutnya ada langit-langit keras berfungsi sebagai artikulator pasif, sedangkan artikulator aktifnya adalah ujung lidah. Selanjutnya ada gusi. Bunyi yang dihasilkan oleh gusi disebut bunyi alveolar. Lalu ada gigi, berfungsi penuh sebagai artikulator atau dasar artikulasi adalah gigi atas bekerja sama dengan bibir bawah atau ujung lidah. Selanjutnya ada bibir. Bibir berfungsi sebagai penyangga rongga mulut. Dan terakhir ada lidah, sebagai alat perasa dan untuk memindahkan makanan yang akan atau sedang dikunyah. Selanjutnya ada materi yang ketiga yang berjudul transkripsi fonetik. Di sini kita akan membahas pengertian transkripsi fonetik, apa saja vokal bahasa, terus tujuan transkripsi fonetis beserta contoh-contohnya. Yang pertama, pengertian transkripsi fonetik. Penulisan bunyi-bunyi bahasa secara akurat atau secara tepat dengan menggunakan huruf fonetik. Huruf fonetik ini dibuat berdasarkan huruf atau alfabet Latin yang dimodifikasi atau diberi tanda-tanda diakritik. Selanjutnya ada fonem vokal bahasa Indonesia. Ada 6, yakni A, I, U, E, O, dan E. Selanjutnya ada tujuan transkripsi fonetik. Secara etimologi, bahwa transkripsi berasal dari trans yang artinya pindah, mengubah, memindah, dan skripsi yang artinya tulisan. Maksudnya, tindakan memindah dari tulisan ke dalam tulisan. Kegiatan ini membutuhkan latihan yang terus-menerus, sebab kemahiran menulis fonetis akan muncul secara baik bila seseorang mengadakan latihan secara kontinu. Contoh transkripsi fonetis. Contohnya huruf vokal I terbuka. Kenapa jadi dikatakan vokal I terbuka? Karena setelah huruf I tidak ada lagi huruf konsonan. Contohnya pada kata bi ditambah sa menjadi bisa. Selanjutnya ada huruf vokal I tertutup. Kenapa jadi dikatakan vokal I tertutup? Karena setelah huruf I ada huruf vokal. Contohnya pada kata so ditambah pir. Setelah huruf I terdapat huruf R. Itulah menjadi dikatakan huruf I tertutup. Selanjutnya materi yang keempat berjudul alat ucap dan proses pembunyian bahasa. Di sini kita akan membahas tentang pengertian alat ucap, macam-macam alat ucap, serta proses pembunyian bahasa. Yang pertama kita memasuki pengertian alat ucap. Jadi alat ucap merupakan organ tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi bahasa. Yang kedua ada macam-macam alat ucap yang terlibat dalam produksi bunyi bahasa sebagai berikut. Ada paru-paru, pangkal tenggorokan, pita suara, rongga kerongkongan, anak tekak, belakang lidah, lidah, gigi, bibir bawah dan bibir atas, mulut dan rongga mulut, serta rongga hidung. Di sini saya tidak akan lagi menjelaskan fungsi dari alat ucap tersebut, karena di materi sebelumnya saya sudah menjelaskannya.
Selanjutnya ada proses pembunyian bahasa. Di sini ada 3 komponen yang saling berkaitan. Yang pertama ada komponen subglotal. Dalam hubungannya dengan fonetik disebut sistem pernapasan subglotis. Fungsi utama komponen subglotal ini adalah memberi arus udara yang merupakan syarat mutlak untuk terjadinya bunyi bahasa. Yang kedua ada komponen laring, merupakan kotak yang terbentuk dari tulang rawan yang berbentuk lingkaran. Di dalamnya terdapat pita suara. Laring berfungsi sebagai klep yang mengatur arus udara antara paru-paru, mulut, dan hidung. Selanjutnya ada komponen supraglotal, adalah alat-alat ucap yang berada di dalam rongga mulut dan rongga hidung, baik yang menjadi artikulator pasif maupun yang menjadi artikulator aktif. Selanjutnya yaitu materi yang kelima berjudul jenis-jenis bunyi bahasa, unsur suprasegmental, dan silabel. Yang pertama yaitu jenis-jenis bunyi bahasa. Jenis-jenis bunyi bahasa ada 10. Yang pertama yaitu bunyi vokal, konsonan, dan semivokal. Dibedakan berdasarkan tempat dan cara artikulasinya. Yang kedua ada bunyi oral dan bunyi nasal. Di kedua bunyinya dibedakan berdasarkan keluarnya arus ujar. Yang ketiga ada bunyi bersuara dan bunyi tak bersuara. Kedua bunyinya dibedakan berdasarkan ada tidaknya getaran pada pita suara sewaktu bunyi itu diproduksi. Yang keempat ada bunyi keras dan bunyi lunak. Pembedaan kedua bunyi ini berdasarkan ada tidaknya ketegangan, kekuatan arus udara ketika bunyi ini diartikulasikan. Yang kelima ada bunyi panjang dan bunyi pendek. Pembedaan kedua bunyi ini didasarkan pada lama dan tidaknya bunyi itu diartikulasikan. Yang keenam ada bunyi tunggal dan bunyi rangkap. Pembedaan ini berdasarkan pada hadirnya sebuah bunyi yang tidak sama sebagai satu kesatuan dalam sebuah silabel atau suku kata. Yang selanjutnya ada bunyi nyaring dan tidak nyaring. Pembedaan kedua bunyinya ini berdasarkan derajat penyaringan atau sonoritas. Bunyi-bunyi itu yang ditentukan oleh besar kecilnya ruang resonansi pada waktu bunyi itu diujarkan. Selanjutnya ada bunyi agresif dan bunyi ingresif. Pembedaan kedua bunyi ini berdasarkan dari mana datangnya arus udara dalam pembentukan bunyi itu. Ada bunyi segmental dan bunyi suprasegmental. Pembedaan kedua bunyi ini didasarkan pada dapat tidaknya bunyi itu disegmentasikan. Yang ke-10 yaitu bunyi utama dan bunyi sertaan. Dalam penuturan bunyi-bunyi bahasa itu tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling pengaruh-mempengaruhi baik dari bunyi yang ada sebelumnya maupun dari bunyi sesudahnya. Bunyi-bunyi sertaan disebut juga bunyi pengiring yang muncul antara lain akibat adanya proses artikulasi sertaan yang disebut labialisasi, palatalisasi, polarisasi, retrofleksi, glotalisasi, aspirasi, dan nasalisasi. Yang pertama adalah labialisasi, yaitu bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara kedua bibir dibulatkan dan disempitkan segera atau ketika bunyi utama diucapkan. Yang kedua adalah palatalisasi, yaitu bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara lidah dinaikkan mendekati langit-langit keras atau palatum segera atau ketika bunyi utama diucapkan. Yang ketiga ada polarisasi, yaitu bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara mengangkat lidah ke arah langit-langit atau velum segera atau ketika bunyi utama diucapkan sehingga terdengar bunyi sertaan. Selanjutnya ada retrofleksi, yaitu bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara ujung lidah ditarik ke belakang segera atau ketika bunyi utama diucapkan sehingga terdengar bunyi sertaan. Yang selanjutnya ada glotalisasi, yaitu bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara glotis ditutup sesudah bunyi utama diucapkan sehingga terdengar bunyi sertaan. Yang selanjutnya ada aspirasi, yaitu bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara arus udara yang keluar lewat rongga mulut
terlalu keras sehingga terdengar bunyi sertaan. Yang terakhir ada nasalisasi, yaitu bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara memberikan kesempatan arus udara melalui rongga hidung sebelum atau sesaat bunyi utama diucapkan. Selanjutnya ada bunyi-bunyi suprasegmental, terdiri dari 4, yaitu nada, tekanan, jeda, dan durasi. Yang pertama yaitu nada. Nada turun menandakan kelengkapan tutur, sedangkan nada naik menandakan ketidakkelengkapan tuturan. Yang kedua ada tekanan. Tekanan atau stres menyangkut masalah keras lemahnya bunyi. Yang ketiga ada jeda, berkenaan dengan hentian bunyi dalam arus ujaran. Yang keempat ada durasi, berkaitan dengan masalah panjang pendeknya atau lama singkatnya suatu bunyi diucapkan. Selanjutnya ada silabel. Silabel adalah satuan ritmis terkecil dalam suatu arus ujaran atau tuntutan bunyi-bunyi ujaran. Sebagai satuan ritmis, mempunyai puncak penyaringan atau sonoritas yang biasanya jatuh pada sebuah vokal. Selanjutnya materi yang keenam berjudul fonemik dan distribusinya. Di sini kita akan membahas tentang fonem dan alofon. Yang pertama fonem. Fonem merupakan satuan bahasa terkecil yang bersifat fungsional. Artinya satuan fonem memiliki fungsi untuk membedakan makna. Distribusi fonem vokal, bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami halangan seperti A, I, U, E, O, dan E. Selanjutnya ada distribusi fonem konsonan. Bunyi ujaran yang arus udaranya mengalami hambatan ketika keluar dari paru-paru. Berdasarkan tempat artikulasinya, konsonan dibedakan atas bilabial, bunyi oral, bunyi nasal, labiodental, laminoalveolar, dan dorsovelar. Yang pertama bilabial, yaitu bibir atas merapat pada bibir bawah. Yang kedua ada bunyi oral, bunyi yang dikeluarkan melalui rongga mulut. Yang ketiga ada bunyi nasal, bunyi yang dikeluarkan melalui rongga hidung. Selanjutnya ada labiodental, gigi bawah merapat pada bibir atas. Selanjutnya ada laminoalveolar, yaitu daun lidah menempel pada gusi. Yang terakhir ada dorsovelar, pangkal lidah dan langit-langit lunak. Selanjutnya ada alofon. Alofon merupakan variasi suatu fonem yang tidak membedakan arti. Distribusi komplementer, yaitu distribusi yang tempatnya tidak bisa dipertukarkan. Meskipun dipertukarkan juga, tidak akan membedakan makna. Yang kedua ada distribusi bebas, yaitu alofon-alofon itu boleh digunakan tanpa persyaratan lingkungan bunyi tertentu. Dalam distribusi bebas ini, ada oposisi bunyi yang jelas merupakan dua buah fonem yang berbeda karena ada pasangan minimalnya. Tetapi dalam pasangan yang lain ternyata hanya merupakan variasi bebas. Memasuki materi yang ketujuh. Materi yang ketujuh ini berjudul gugus fonem, deret fonem, dan perubahan bunyi. Yang pertama yaitu gugus fonem. Gugus fonem merupakan gabungan dua buah fonem yang berada dalam sebuah silabel atau suku kata. Gugus fonem terbagi menjadi dua, yaitu fonem vokal yang disebut diftong dan gugus fonem konsonan yang disebut klaster. Gugus fonem vokal disebut diftong adalah dua huruf vokal A, I, U, E, dan O yang berdampingan berada dalam satu suku kata. Sedangkan gugus fonem konsonan yang disebut klaster adalah dua huruf konsonan yang berbeda tetapi berada dalam satu suku kata. Selanjutnya ada deret fonem, yaitu dua buah fonem yang berbeda berada dalam silabel atau suku kata yang berbeda meskipun letaknya berdampingan. Deret fonem dibagi menjadi dua, yaitu deret fonem vokal dan deret fonem konsonan. Deret fonem vokal terdapat fonem atau huruf vokal yang sama tetapi berada di dalam suku kata yang berbeda. Meskipun letaknya berdampingan, tetapi pelafalannya atau dibacanya tidak melebur. Selanjutnya ada deret fonem konsonan, yaitu dua huruf konsonan yang berbeda
dan berada dalam suku kata yang berbeda. Selanjutnya ada penyebab perubahan bunyi atau fonem. Ada 4 pengaruh yang saling mempengaruhi. Yang pertama ada akibat adanya koartikulasi, yang kedua akibat pengaruh bunyi lingkungan, yang ketiga akibat distribusi, dan yang terakhir akibat proses morfologi. Yang pertama karena koartikulasi, yaitu terjadi saat koartikulasi primer untuk memproduksi bunyi. Pertama berlangsung, alat-alat ucap sudah mengambil ancang-ancang untuk membuat atau memproduksi bunyi berikutnya. Yang kedua ada pengaruh bunyi lingkungan. Dalam pelaksanaan bunyi-bunyi ujaran, terjadilah pengaruh timbal balik antara bunyi-bunyi ujaran yang berdekatan. Yang ketiga akibat distribusi, dipengaruhi oleh posisi letak suatu bunyi dalam satu satuan ujaran. Dan yang terakhir ada akibat proses morfologi, sering disebut juga dengan morfofonemik atau morfofonologi. Selanjutnya materi yang ke-8 berjudul grafem. Di sini kita akan membahas pengertian grafem. Grafem yaitu sistem pelembangan bunyi, alih-alih disebut sistem ejaan. Pada dasarnya grafem adalah huruf. Perbedaan fonem dan grafem yaitu grafem berbicara tentang huruf, sedangkan fonem berbicara tentang bunyi. Selanjutnya materi yang ke-9 berjudul permasalahan bidang fonologi. Di sini kita akan membahas kesalahan berbahasa dan solusi untuk mengurangi adanya kesalahan berbahasa tersebut. Yang pertama kesalahan berbahasa, pemakaian bentuk-bentuk tuturan yang tidak diinginkan, khususnya suatu bentuk tuturan yang tidak diinginkan oleh penyusun, program, dan guru pengajaran bahasa. Selanjutnya adalah solusi untuk mengurangi adanya kesalahan berbahasa Indonesia. Yang pertama, memperbanyak latihan menulis. Yang kedua, menerapkan teknik koreksi yang tepat, dan lain-lain. Contoh kesalahan berbahasa. Yang pertama, fonem A diucapkan menjadi E. Contohnya, pinjam. Seharusnya pinjam. Yang kedua ada seger, seharusnya segar. Yang kedua ada fonem I diucapkan menjadi E. Contoh, air, seharusnya air. Selanjutnya, Indonesia, seharusnya Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.